Assalamualaikum guys, welcome back again to my channel ya. Sekarang tanggal 12 Mei 12 ya 12 Mei 2026 hari Jumat ya. Tanggal genap. Kita hari ini mau on beat lagi. Sekarang itu udah jam setengah 6 ya guys. Setengah 6 apa aja? Iya, jam 5.37 ya. Ya, kita langsung berangkat aja on beat ya. Hari ini mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala suatu apapun ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang aneh-aneh ya. Oh ya, sekarang kita mau riset dulu ya untuk kilometer dan AVG nya guys. Oke guys, trip B nya ini ya, trip B nya kita riset dulu guys ya. Kita riset nih, jangan ditiru ya sambil jalan ya. Ini kita riset dulu guys. Oke, sudah 0. Terus AVG nya ya, tar dulu dah. Aduh, sambil jalan ribet juga ya. Nah, sambil jalan gua soalnya. Tuh ya, AVG nya kita riset guys. Iya, AVG average per liternya kita reset. Oke, udah. Oke ya, sekarang kita OTW jalan langsung. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah dapat order guys. Oke. Halo guys, jadi gue ini mau sekalian ngebahas ya. Jadi banyak yang DM dan WA gua gitu ya, terutama dari subscriber gua. Bang, masih worth it nggak bang jadi driver online? Bang, gua mau ngambil mobil nih, mau kredit buat taksol, kira-kira nutup nggak ya bang? Gitu. Ada yang mau ngambil mobil ACGC, ada yang mau ngambil mobil Avanza kayak gua yang baru gitu kan. Gua balik lagi gini ya, sekalian aja deh gua ngomong di sini gitu ya. Jadi driver online masih worth it atau enggak itu tergantung ya guys. Tergantung orangnya sih kalau kata gua. Jadi tergantung orangnya tuh maksudnya gini, lu terbiasa nggak sih dengan bangun pagi kerja nih, dari pagi subuh pulangnya malam banget gitu ya. Kerja itu bisa 12 sampai 15 jam malah kadang-kadang gitu. Itu gua kasih tahu aja dari sekarang ya guys. Jadi soalnya banyak juga nih yang gara-gara konten gua banyak yang kecebur gitu ya. Tiba-tiba mereka nekat gitu, semangat lah, mereka jadi semangat, mereka ngambil mobil, mereka menjadi taksol gitu ya. Jadi sebelumnya gue mohon maaf gitu guys, untuk sampai di posisi ini pun itu gimana ya, susah gampang ya. Jadi ya gue prosesnya cukup lama ya guys, karena gue kan ikut jadi driver online tuh sebenarnya sudah lama banget ya. Jadi gue udah ngerasain tuh dari bonus yang dulu, zaman dulu tuh ya, yang 400.000 per hari gitu ya, yang turun-turun terus sampai sekarang ya bonusnya berubah-ubah skemanya gitu kan. Ya gue udah ngerasain naik turunnya, dan menurut gue cenderung stagnan sih kalau gue bilang ya. Profesi ini tuh lu bisa hidup, tapi kalau buat jadi kaya susah kayaknya. Karena gue jujur sendiri ya, ini kan sekarang tanggal 12 Mei ya. Gue terakhir on beat itu kalau nggak salah 28 Juni apa ya. Itu gue 2 minggu lebih ya nggak on beat ya, karena gue kebetulan punya sumber penghasilan lain, punya pekerjaan lain. Jadi gue nggak hanya dari sini aja gitu. Justru mungkin driver online itu menurut gue ya kayak sampingan aja sih saat gue kosong ya. Jadi part time gue itu jadi driver online gitu. Kalau lagi kosong nggak ada jadwal, gue on beat gitu guys. Nah, gue kalaupun jalanin harus setiap hari kayak gini, kayaknya gue pun nggak kuat gitu guys. Harus bangun subuh, pulang tengah malam tiap hari, badan rontok sih guys. Jadi teman-teman di subscriber gue juga banyak yang ingetin, bang jaga kesehatan. Iya, alhamdulillah ya, gue selalu menjaga gitu ya. Gue minum cukup, gue minum banyak guys. Kalau gue on beat itu minum gue banyak banget gitu ya, bisa 2 liter lebih ya, karena kita duduk terus seharian ya. Nah
Itu kuat nggak kalian kayak gitu loh. Gue rasa sih jarang ada yang kuat ya, kecuali kan masih muda ya, masih umur 20-an gitu, masih semangatnya. Tapi kalau udah late 30 gitu ya, umur 30 tahun ke 35 ke atas, itu udah kayaknya nggak kuat ya. Saran gue sih, sebelum terjun ke dunia taksi online itu jangan coba-coba kredit mobil guys. Gue sih pikir lebih baik kalian sewa lah, setengah tahun dan 6 bulan kalian sewa rental gitu. Kalian pelajarin dulu tuh kalian dalamin dulu tuh seluk beluknya gitu di jalan kayak gimana. Jadi kalian tuh udah punya strategi. Nanti kalau kalian merasa kalian sudah cukup oke, dalam artian kalian sudah bisa ngebaca situasi, bolehlah kalian ngambil mobil gitu ya, dengan segala konsekuensinya. Kredit, kalau bisa kreditnya 4 tahun guys, kalau bisa 4 tahun ya, jangan sampai 5 tahun gitu. Jadi mobil itu kalau mendekati umur 5 tahun itu udah banyak trouble-nya, apalagi buat taksi online ya guys. Udah mulai banyak penyakitnya gitu, banyak keluar duit lah. Jadi kalau bisa cicilnya 4 tahun aja. Jadi tahun kelima tuh kalian megang duit buat permajaan gitu ya, kayak ganti-ganti spare part. Pasti tuh udah banyak tuh yang mulai ganti spare part tuh, mobil-mobil yang udah usia 5 tahun. Gue yakin kilometernya udah 200.000 lebih ke atas guys, kalau mobil buat taksol ya. Umur ke 5 tahun itu udah bisa 200-300 ribu mungkin ya, kalau buat taksi online yang narik tiap hari gitu. Gitu guys. Jadi rental aja dulu. Mungkin 3-6 bulan kalian pelajarin dulu tuh situasinya, seluk beluknya di jalan kayak gimana gitu. Jadi nggak cukup hanya dengan nontonin konten gua atau konten teman-teman YouTuber yang lain gitu, karena kondisinya berbeda-beda guys. Nah, jadi banyak juga yang YouTuber yang upload konten, mereka nariknya santai gitu ya, cenderung banyak diem, banyak ngobrol. Ya mungkin mereka punya sumber penghasilan lain, dan mungkin juga mereka subscribernya sudah banyak, sudah punya passive income dari YouTube. Jadi ya kerjanya itu ngonten guys, bukan narik gitu. Ada juga yang memang punya sumber penghasilan lain ya, kayak gua gitu ya. Gua tidak tiap hari on beat gitu kan, karena gua ada kerjaan lain. Jadi untuk jadi fully driver online itu gua jujur gue pernah dulu gitu, gue full jadi driver online tuh pernah. Jadi saat waktu itu belum punya usaha yang mapan ya, gue setiap hari itu. Tapi itu pun gue nggak setiap hari keluar subuh guys, nggak setiap hari gue keluar subuh. Jadi ya kadang ada subuhnya, ada siangnya gitu loh. Jadi ya kalau dibilang masih worth it atau enggak, ya worth it aja. Kalau cuma buat survive ya, buat nyambung hidup sih aman-aman aja. Tapi kalau buat masa depan, gue sih berani bilang tidak sih guys gitu. Kecuali apalagi kalau layanan standar ya, wah itu sekarang makin kejepit guys. Mobil dengan layanan standar ya, LCGC gitu ya, argonya tuh udah nggak ngotak gitu. Kita nyortir nggak bisa ya kan, diambil boncos, nggak diambil nganggur, ngodok tuh artinya diem gitu, diem di tempat, nggak kemana-mana karena nyortir gitu kan. Nah sekarang kembali lagi ke kalian gitu. Jadi gue kasih tahu aja ya, gue bukan meremehkan atau merendahkan gitu mobil driver-driver yang pakai mobil LCGC atau layanan standar gitu ya. Karena gue kan suka juga karena gue juga suka nyalain layanan standar guys. Kalau lagi ngambil tantangan jam sibuk itu pasti gue pakai layanan standar gitu. Nah ya itulah yang gue rasain, gini argonya kok gini banget gitu kan, gak masuk banget nih argonya, parah gitu. Kayak dari Kuningan ke Central Park nggak sampai 30.000 guys, itu kan 10 kiloan ya, ternyata argonya 2.800 per kilo. Dan itu apalagi sore ya, udah nggak ada lonjakan guys. Sore aja udah jarang sekali sekarang ada lonjakan gitu. Yang gue bilang tadi, misalkan jam 4, jam 5 sore, jam-jam sibuk itu dapat ke Central Park dari misalkan Setiabudi gitu ya, kok cuma 20 ribuan, 28, 29, itu layanan standar gitu guys. Jadi ya balik lagi ke kalian gitu. Nah cara ngakalinnya gimana ya, udah sekarang mau nggak mau kalian ambil skema insentif.
maksimalin semua tuh skema insentifnya tuh yang ada tuh. Mau slot area ramai pilihan, alhamdulillah dapat order guys. Mau apa namanya, mau slot area ramai pilihan, mau tantangan jam sibuk, itu kalian harus manfaatin tuh guys. Karena kalau kalian main polosan, misalkan gue mau nyortir aja susah asli. Sortir itu sekarang kalian bakal kalah sama ini guys, bakal kalah sama vendor atau rental ya, gitu. Susah, nggak bisa kayak dulu mau nyortir ngarepin argo kakap, wah sulit asli deh. Jadi lebih baik kalian main insentif aja, main tantangan jam sibuk, main slot area pilihan ramai, gitu loh. Untuk Grab ya, untuk Grab. Kalau untuk Gokar main skemanya tuh kalau nggak salah JOP, jam operasional ya. Ya gitulah pokoknya. Ambillah skema-skema insentif itu guys. Karena kalau nggak gitu main polosan gitu yang ngandelin pendapatan dari argo itu kayaknya berat gitu. Kecuali mungkin GrabCar Premium ya. Kalau GrabCar Premium kan tarif termurahnya 40.000 kalau nggak salah tuh. Mau pendeknya tuh 40.000 dan worth it lah. Kalau Grab Premium lu nggak usah main insentif juga udahlah gitu kan, karena ya argonya gede. Apalagi kalau pakai mobil listrik dan mobil listriknya milik sendiri dan belinya cash, wah itu udah cakep banget tuh guys. Mobil listrik nggak ngisi bensin, nggak ganti oli, pajak murah, bebas ganjil genap, wah itu top sih. Apalagi belinya cash, top banget gitu guys. Nah itu baru enak tuh jadi takso tuh kayak gitu tuh guys. Mobil listrik ya kan, belinya cash, waduh cakep dah udah. Operasionalnya minim, itu cakep gitu. Operasional premium sama LCGC car konvensional mobil bensin itu jauh lebih murah mobil listrik premium guys ya. Jadi untuk operasional ya, jadi orang itu kan kadang beli mobil itu memikirkan harga jual kembali ya. Jadi gimana nanti dijual harganya jatuh. Jadi kalau mobil buat taksi online sih kalau kata gue sekarang lebih worth it mobil listrik ya. Nggak, jangan mikirin buat dijual kembali sih kalau kata gue. Kalau mobil listrik gitu, anggap aja lu beli barang pakai buang gitu ya. Kalau udah 5 tahun ya ganti, jual atau apa gimana gitu kan. Nggak usah mikirin harga jual gitu. Kalau mobil bensin kan memang ada resale value-nya gitu. Oke nih guys, kebanyakan ngobrol nih, gue udah dapat order ya. Ini jemputnya gue di Pangadegan Tebet, bukan Tebet sih, Kalibata ya. Nganternya ke Gambir guys ya. Kita lihat orderannya. Oke ya, ini order pertama kita nih ya. Tuh, nganternya ke stasiun Gambir guys. Oke, kita jemput ya penumpangnya guys. Udah naik aja mas. Hah? Naik aja. Kayak motor soalnya. Bagasinya boleh pak? Boleh. Buka aja, udah dibuka kok. Naik pasar belok kiri? Apa? Perlu asal. Belok kiri aja. Belok kiri bisa. Iya. Tapi terowongan nggak bisa tuh. Jadi pagi putar balik aja. Pagi nggak bisa masuk. Ya, posisi sekarang sudah di stasiun Gambir ya guys. Jadi sekarang cari order selanjutnya ya. Sekarang gue ini ngambil skema 3 ya guys. Tag 3 skema insentif. Ya tuh ya, skema gue ini slot pagi area Jakarta Kota. Ini nyempil nih guys, jam 11 keluar. Gua ini aja tuh, gua pilih aja kan dapat. Terus yang sorenya slot pilihan sore. Jadi hari ini kombinasi 3 insentif ya guys. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi cari order berikutnya ya. Ini untuk slot pilihan ramainya itu
harus mengumpulkan 4 trip guys. Jadi kurang 3 trip lagi ya. Sudah 1 trip kita lewatin, tinggal 3 trip lagi. A few moments later. Oke guys, posisi gua udah di Setiabudi dan dapat order ya. Siti Jainab guys. Ini Jainabnya Sidul ya guys. Ini nganternya ke Kelurahan Karet Office, jemputnya di Transjakarta. Apa sih ini? Oh, ini halte Transjakarta. Oke, kita jemput ya guys. Halo. Halo. Bu, Siti Jainab bukan? Ibu Siti Jainab bukan? Ibu Siti Jainab bukan? Iya. Iya, saya dari tadi. Saya dari tadi. Kan saya ini mau apa? Bayar rokok kan ya? Iya, Tujuannya kemana Pak? ke Karet. Iya. Itu tadi di sini. Apa satu lagi Lola? Kok Oh. siapa yang berkendara melulu? Jadi Oke, kita baru nurunin di Kelurahan Karet. Ya, kita selesaikan. Oke, lanjut order ketiga ya, kita cari order ketiga. Ya, kalau dari sekitaran sini udah enak, gampang orderannya. Yuk, lanjut. Ya, dapat order jemput di lobby Sky Garden ya, Fraser Place. Nganternya nih agak chaos nih ke ACG lagi. Nganternya ke ACG School arah Ragunan guys. Ini agak chaos nih jalannya nih. Aduh, baliknya ribet itu. Ya udahlah, kita jemput aja guys. Bismillah. Nurul ya, ke ACG School ya. Oke guys, kita baru nurunin ya di ACG School Ragunan. Kita lanjut cari order keempat ya. Ini order ketiga. Kita cari order keempat sekarang guys. Oke, kita balik lagi guys. Ini kan ke arah Ragunan ya. Kita balik lagi ke muter balik di sini nih. Oke, lanjut. Guys, posisi gua sekarang di Mampang Perapatan ya. Dapat order kakap nih guys ke bandara. Oke, ke Suta guys. Alhamdulillah, tupoknya order keempat ya ini. Oke guys, kita jemput penumpangnya. anak saya
aja orderannya. Oke, kita selesaikan ya orderannya. Ada tol tadi 19.500 ya, 11 tambah 8.000. Oke, selesai. Alhamdulillah, lanjut. Oke. Seperti biasa kalau di bandara gue kayaknya akan mengarah lah ke Peak aja guys. Ya. Udah tupos ini, udah 4 trip ya untuk slot area pilihan. Sudah 4 trip, sudah tupo. Nanti ada tantangan jam sibuk di jam 11 ya. A few moments later. Di Peak ya, sekarang dapat order nih short trip nganternya ke lobby Peak Avenue ya. Ini kita jemput dulu penumpangnya guys. Masuk ke klaster piano 2. Klaster piano 2 guys. Pagi mau jemput Pak. Di mana untuk alamat? Nomor 26 klaster piano 2 Priska. Iya. Ayo, mari Pak. Ini untuk kanan Pak ya. Siap. Makasih Pak. Ya, selamat pagi. Ke Peak Avenue ya. Peak Avenue ya. Iya. Oke guys, kita baru selesai nurunin ya di Peak Avenue. Car plus 6 kursi. Car plus 6 kursi kita selesaikan aja. Oke. Lanjut cari order selanjutnya. Guys, dapat order nih ya ke arah Kuningan guys. Tapi car standar ya, nggak apa-apa lah, yang penting arah ke tengah lagi guys. Oke. Kita jemput guys di Atmajaya ya. Atmajaya Pluit. Oke, jemput. Oke ya, ini di beberapa situasi nggak apa-apa ngambilin standar. Biasanya memang gua kalau pas plat sesuai itu jarang sih ambil standar, kecuali memang orderannya itu mengarah ke tujuan yang gua mau ya. Kayak ini gue pengennya dapat ke tengah, dapat walaupun di car standar ya. Argonya sih murah guys, 41.000 dari Pluit ke Kuningan City ya. Ya sekitar 15 kiloan sih. Ya. Pak, Ya silakan. sama Medi ya Pak? Betul. Oke. Kuningan City ya Pak? Iya. Oke ya, baru sampai di Kuningan City nih. Kita selesaikan tolnya pakai punya CS. Ini gue matiin dulu ya guys, tunggu jam 11 tuh guys. Jam 11 tantangan jam sibuk ya. Oke, kita cari apa ya? Belum makan sih, belum sarapan ya. Tapi udah 15 menit lagi nih. Ya udahlah, nanti nggak apa-apa sambil cari sambil jalan, siapa tahu udah dapet siapa tahu ada tempat buat nyarap guys. Oke. A few moments later. 16 juta tantangan jam sibuk. Oke, kita jemput guys. Oke guys, baru nurunin langsung dapat ini ya, estafet 16 juta lagi. Order kedua tantangan jam sibuk guys. Oke. Baru nurunin ya di mana? Rumah makan pagi sore Tebet Sarjo. Sekarang udah jam 12 kurang 10 guys. Kita cari masjid ya guys. Sholat Jumat dulu guys. Kita istirahat dulu Jumatan ya. Oke, lanjut Jumatan dulu. Oke guys, kita di Taman Rasuna ya, di Masjid Taman Rasuna tuh di sana. Kita sholat Jumat dulu ya guys. Mudah-mudahan sih waktunya nanti masih cukup ya buat ngelanjutin tantangan jam sibuk. Soalnya ini aplikasinya gue matiin. Ya udah, oke, kita sholat dulu ya. A few moments later. Oke guys, tadi itu habis sholat Jumat gue nyalain ya, langsung dapet ke ambasador ya dari Taman Rasuna. Ini dapat estafet lagi ya guys. Nih, argo 16 juta. Ini juga 16 juta guys. Tuh. Ya udah ya, kita jemput penumpangnya.
sepertinya abis ini kita lanjut lagi nanti sore aja ya guys, karena tantangan jam sibuknya udah selesai. Ini bukan udah selesai sih, udah dapat 4 trip, malah gue udah kelebihan kan, persyaratannya hanya 2 trip. Gue tinggal ngabisin waktunya aja, dan gue rasa gak usah di record ya, gitu-gitu aja. Argo 16 jutaan. Gue akan selesaiin ini sampai waktunya habis ya, gue on terus sampai waktunya habis. Nanti kita tinggal lanjut lagi sore di slot area pilihan ramai yang kedua, slot pilihan yang kedua yang sore ya. Jadi ini gua on tetap sampai ini selesai. Habis itu kita lanjut ke slot area pilihan yang sore. A few moments later. Oke, balik lagi ke vlog on beat kita ya. Sekarang sudah jam 3:09 dan ini gua dapat order ya. Tuh, gua dapat order ya. Ini Car Plus 4 kursi, nganternya ke Pacific Place ya. Gua baca nggak tuh ya, Pacific Place guys. Nganternya ke Pacific Place. Dan guys, hari ini ada demo mahasiswa ya, terkait dengan kenaikan BBM, terus MBG dan yang lain-lain. Dan salah satunya adalah turunnya nilai mata rupiah ya, melemahnya pertukaran nilai mata rupiah terhadap dolar ya. Mudah-mudahan sih gue doain aja, semoga unjuk rasa ini membawakan hasil ya buat negara kita nih yang makin sepertinya makin terpuruk. Padahal kalau kita dengar pidato-pidatonya presiden itu, kita baik-baik saja, kita dalam posisi yang aman, kayak gitu-gitu ya guys. Nah ya, kita doakan aja lah yang terbaik ya buat negara ini. Kita hanya bisa mendoakan, nggak bisa ikut berpartisipasi. Dan ini kayaknya bakalan macet banget, soalnya di tengah-tengah bundaran HI, katanya bundaran HI, Tamrin, terus jangan-jangan dia mau ke itu juga tuh, ke gedung BGN. Bisa jadi guys, ya kan? Ya udahlah, kita jemput dulu nih order yang ini ya. Bismillah, order pertama di slot pilihan area yang sore. Ya, good afternoon. To Pacific Place. Iya. To record like all those people? Baru nurunin ya di SCBD guys. Oke, kita selesaikan. Ini di Pacific Place ya. Pacific Place. Jujur ya bro, gue bingung nih mau kemana. Soalnya tadi bundaran HI itu udah ditutup jalanannya. Jadi yang dari Semanggi mau ke arah Tamrin tuh udah ditutup. Terus kayaknya nggak kondusif juga ya kalau ke arah sana. Ke arah mana ya? Kayaknya amannya ke selatan sih guys. Ke selatan kayaknya nih. Gua ke arah Kemang aja kayaknya. Arah-arah ini udah nggak kondusif guys. Arah mana? Arah ke HI, Kuningan tuh kayaknya nggak kondusif, soalnya mendekati arah ke GI itu loh. Ini gua akan lewat Senopati aja. Soalnya nggak bisa muter balik juga guys, muter baliknya macet tuh di Semanggi, karena semua orang tuh dialihin arusnya, jalannya diarahin ke tempat lain. Anda amannya lewat Senopati aja. Dapat order ya nih di Setiabudi ya, gue dapetnya. Padahal tadi posisi gue di tendean loh. Terus harganya juga lonjakan guys, 76.400 guys. Nganter ke LRT doang loh, padahal gokil ya.
Tapi sepi jalanan tuh. Aduh, oke lah kita jemput dulu penumpangnya guys. Mau taruh di belakang atau di depan? Nggak apa-apa. Orang mas. Harusnya bawa Eva ya. Namanya swasta ya. Iya. Agak susah. Oke, baru nurunin ya di LRT. Tuh handphone gua. Oke lah kita lanjut cari orderan lagi guys. Lanjut cari orderan lagi. Oke ya, dapat order berikutnya guys. Jemputnya di mana nih? Party Rasuna Karet. Oh ini taman ini apa? Epicentrum guys. Oke kita jemput. Pak Ilham ya? Iya, Pak. Iya. Sebentar Pak. Oke guys, udah nurunin ya di Topaz, zona Topaz itu di Sudirman ya. Tadi bayarnya pakai kris. Wih, Sudirman nih sepi banget loh guys. Rekor banget di Sudirman sepi begini nih. Gokil. Tadi dapat order gua guys, cuma ke arah sana, ke arah mana? Ke arah Kebun Melati tuh, ke arah Tanah Abang sih, itu kan ngelewatin HI ya. Wah, kagak jadi, gua ambil. Gua cancel. Males ah. Ribet ntar kalau dapet. Tadi puter-puter jalannya malah ribet ah. Dapat order lagi ya guys di Siloam Semanggi, nganternya ke mana tadi? Ke Kuningan tadi gue lihat. Ke Family Residence. Tuh lonjakan guys 72.000. Lonjakan. Bangke di cancel suwe. Ah itu order fiktif kali ya. Orang ngetes doang kayaknya tuh. Ngetes Argo. Di cancel tadi 72.000 guys. Ya sudah nggak apa-apa, belum rezeki. Guys dapat order ya. Ini jemputnya di Saint Regis ya guys. Saint Regis nganternya ke Menteng, Argo 39.600 nih lonjakan lagi guys. Tapi lonjakannya nggak gede sih. Tuh lonjakan tuh guys, ada jarumnya ya kan. Oke kita jemput ya. Mudah-mudahan nggak di cancel nih. Guys sudah selesai ya nurunin ya di gondang dia nih. Kita turunkan. Selesaikan. Oke lanjut guys. Kita lanjut guys, kita sholat maghrib dulu ya. Ini udah 18.24 tuh. 18.24 sholat maghrib dulu dah. Ini apa namanya, pendapatan segini untuk tripnya kurang 3 lagi ya. Tuh ya udah 4 trip kurang 3 lagi guys. Udah kita sholat dulu ya biar tenang. A few moments later. Oke ya guys, alhamdulillah ya beres sholat langsung dapat order nih, nganternya ke Mampang lah. Argo 30.400 ya. Oke kita jemput guys. Bapak, Ya, sementari ya. saya di depan satu ya. Iya. Oke guys, baru nurunin ya di Mampang nih guys. Mampang. Balik lagi ke Kuningan aja guys. Itu depan kolong Kuningan lagi ya kan. Balik kayak lagi Setiabudi lah. Balik Setiabudi. Oke, dapat order lagi ya. Rasuna Icon nganternya Kopi Nako Tebet. Guys. Ini order ke-6 ya untuk slot pilihan, jadi kurang 1 lagi guys habis ini. Kurang 1 lagi. Mungkin dari Tebet gua ke Kokas aja kali ya. Kokas pasti ada sih biasanya. Kita lihat dulu kondisinya, dapat parkiran apa enggak di Kokas. Oke kita jemput penumpangnya guys. Bajingan di cancel. Wah ini mah order fiktif. Cancel. Ngehe. Kampret. Suwe. Udah nyampe di cancel. Kurang ajar. Orang iseng banget ya. Tapi gue lihat posisi di GPS-nya ada orangnya di sini guys, bener ada di Hotel Rasuna Icon ini. Ya. Makasih bang.
Orangnya ada di sini tadi, bener. Kurang ajar. Orang udah nyamperin ya. Ya semoga selamat dah lu hidupnya ngerjain orang. Dapat order pengganti ya, ini di apartemen South Hill, nganternya kemana nih? Ke Padel On Hang Tuah, Kebayoran. Mudah-mudahan nggak di cancel sih, lonjakan sih guys, harganya 50.000. Terus kita gas ya. Ya, halo. Halo. Good evening with Echo. Ya. Pedal Hang Tuah. Oke guys, baru selesai nurunin ya, drop off. Selesai. Satu trip lagi guys, tinggal cari satu trip lagi ya, satu order lagi. Gua coba ke Plaza Senayan ya. Senayan City. Ini dekat Senayan City guys. Coba ya ke Senayan City ya, mudah-mudahan dapat. Alhamdulillah dapat ya, bener di Senayan City guys. Senayan City nih nganternya ke KCIC ya. KCIC Halim. Tuh, KCIC Halim. Oke, lanjut gas. Alhamdulillah. Senayan City. Tapi ini mall lebih sepi dari biasanya. Emang hari ini tuh kayaknya banyak orang pada WFH sih, karena ada berita demo ini ya. Ya semua orang pada WFH deh. Bulika ya? Ke KCIC ya bu? Iya. Udah? Ya. Mau lewat tol tuh biasa bu? Tergantung itu deh mapsnya pak. Maps ya? Lihat mana. Coba dia lihat kayak 30 menit. Sekitar 31, ya 30 menit. 31 itu pak. Oh itu kayak paket tuh ya. Coba. Baru nurunin ya di KCIC ini. Selesaikan tolnya 16.500 ya. Tol tadi katanya suruh tambahin 10.000 sama ibunya. Oke lah, kita tol 16.500. Terus katanya suruh tambahin 10.000. Oke lah, kalau gitu kita selesaikan guys. Lanjut guys, kita lihat ya, ini tuh sebenarnya udah selesai, gue udah tupo. Kita lihat ya, tinggal berapa tuh udah 7 ya, tuh udah 7, cuma waktunya masih 72 guys, kurang 10%-an lagi nih. Mungkin sampai jam 9 ya, masih setengah 9 ini. Gue udah di UKI sebenarnya, enak banget tuh, tinggal pulang tuh. Cuma gue harus selesaiin dulu waktunya di areanya, di zona slotnya. Kalau keluar dari zona slot waktunya berhenti guys, nggak kehitung. Gue cari tempat ini aja dulu dah. Mana ya? Bingung juga gue, ke arah mana ya? Ya udahlah, nantilah kita lihat ya. Kita on terus, ini harus on terus. Oke guys, gue memutuskan untuk pulang aja ya. Udah selesai tadi, waktunya sudah memenuhi syarat. Jadi ya gue langsung mengarah ke tol aja pulang. Kayaknya kalau nunggu setting tujuan lagi kelamaan ya. Sudah jam 10 malam tadi kan. Kelamaan deh. Gue pikir kalau misalkan gue harus setting tujuan, nunggu orderan lagi ke Bogor, udahlah. Karena juga penghasilan gue sudah lebih dari cukup hari ini, alhamdulillah. Jadi ya buat apa gitu masih ngarap lagi buat dapet arah balik. Udah cukup banget lah guys. Oke, alhamdulillah ya, gue udah sampai rumah nih guys, sudah sampai rumah. Sudah sampai rumah, alhamdulillah. Oke ya, ini kita langsung hitungan aja ya. Oke ya, kita hitung ininya ya, konsumsi BBM-nya 14,3, AVG-nya
14,3. BBM-nya 3. Jaraknya 308,1 dibagi 14,3 ya guys. Nah, kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. 308,1 dibagi 14,3 sama dengan 215, sekian ya, anggap aja 216.000 ya bensinnya. Terus kita hitung pendapatan kita hari ini di 1.037.000 belum sama bonus ya guys. Nih kita hitung ya bonus. Kalau yang ini nih udah masuk guys. Yang ini slot pilihan area yang pagi ya. Ini udah masuk ya 60.000 guys. Ini udah nggak usah dihitung lagi, dia udah masuk ke pendapatan ya, udah otomatis. Yang belum itu berarti yang ini ya, tantangan jam sibuk yang siang tadi jam 11. Ini jarang-jarang lu guys gue dapet ini guys. Biasanya kalau udah ngambil slot pilihan itu udah nggak kebagian tantangan jam sibuk. Ini alhamdulillah masih dapat ya. Ini 42.000 ya, 42.000 bonus tantangan jam sibuk. Terus yang ini ya, yang apa namanya slot pilihan sore tuh ya guys, 8 trip dapatnya, 8 trip guys, 8 trip dikali 12.000 ya, kita hitung 8 dikali 12.000 sama dengan 96.000 ya. Jadi bonus slot pilihan areanya yang sore itu dapat 96.000 ya guys. Oke, sekarang kita tinggal hitung ya. Dari Argo ini kita hitung 1.037.000 ditambah 96.000 ditambah bonus tantangan jam sibuk 42.000. 96.000 itu tadi ya slot pilihan area yang sore. Jadi total pendapatan kita hari ini 1.175.000 kotor ya guys. Kita kurangin dulu sama bensin. Bensin tadi 216.000. Kurangi makan 30.000. Kurangi beli aqua tadi, aqua botol yang gede 7.000. Udah guys, bersihnya segitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih bawa duit lumayan gitu, 922.000. Oke ya, alhamdulillah udah beres hari ini. Kerja dari jam, tadi gue berangkat jam 5 ya, jam 5 lewat setengah 6 lah berangkat dari rumah. Ya mulai on beat jam 6, jam 6-an sampai sekarang itu jam setengah 11 ya. Sekarang jam 11 sih, tapi sebenarnya selesainya tadi tuh dari jam setengah 9 udah selesai. Cuma gue nungguin waktu slotnya habis ya. Jadi gue tadi diem dulu di Tebet sampai habis waktunya baru gue pulang. Jadi mungkin hari ini kerja itu 12 sampai 13 jam kurang lebihnya ya. 12 sampai 13 jam dengan pendapatan kotor 1.175 dan bersihnya di 922.000 ya guys. Nah itu tadi kebantu sama tentu saja slot area ya, slot pilihan itu yang pagi. Terus dapat tantangan jam sibuk yang siang itu jam 11. Itu agak tricky sih guys sebenarnya. Gue tuh tadi tuh hampir nggak dapet ya, karena kan tadi kepotong sholat Jumat ya. Cuma tadi gue beres sholat Jumat langsung gue nyalain tuh di dalam masjid. Dapet tuh dalam masjid. Itu kurang 2 menit lagi tuh, 2 menit lagi sisanya. Kalau gue sampai kelewat 2 menit itu kayaknya tantangan jam sibuknya nggak dapet. Tapi alhamdulillah masih dapet. Terus sama slot pilihan area yang sore. Hari ini malam ini tadi gue pulang nggak pakai setting tujuan ya. Gue langsung pulang aja. Takut kelamaan, gue juga udah capek banget dari pagi, dari subuh itu jalan ya. Jadi pendapatan gue juga udah lebih dari cukup. Jadi gue pikir gue pulang aja nggak ada masalah gitu. Nah kembali lagi ke pembahasan kita di awal tadi, worth it atau enggak ya untuk jadi driver online saat ini dengan cara cicil mobil ya, ngambil mobil angsur gitu. Sebenarnya worth it aja sih. Cuma ya harus banyak yang dipikirin guys. Dan lu jangan langsung nyemplung ngambil mobil tanpa lu tahu dulu seluk beluk dan kondisi di lapangan. Jadi makanya gue selalu bilang sama driver baru tuh yang baru mau join itu, coba sewa dulu aja, rental dulu. Jadi lu nyala apa enggak sih?
nggak nyala. Jadi pelajarin dulu dengan cara rental biar lu nggak keburu kejebur, ntar nyesel, ntar gara-gara lihat konten gua gitu loh. Gara-gara lihat konten gua lu jadi pada berbondong-bondong masuk jadi driver online. Jangan kayak gitu ya. Jadi banyak hal di luar konten gue yang kalian nggak tahu gitu. Banyak lah prosesnya gitu. Dan sekarang ini situasinya tuh nggak bisa dibilang stabil ya, dalam artian tuh kondisi jalan ya kan sekarang tuh makin macet, terus skema insentif yang berubah-berubah gitu, terutama di Grab ya. Kalau gue kan mainnya Grab Car gitu. Ya banyak pertimbangan yang harus lu pikirin gitu. Kayak misalkan lu nyicil mobil, jangan mikirin cicilannya doang guys, pikirin juga perawatan mobilnya gitu. Ini sih penglihatan gue dan pengalaman gue ya. Jadi lebih baik itu kalau misalkan lu kredit mobil, anggap aja lu sewa gitu. Jadi lu sisihin setiap hari 150 sampai 200 ribu. Anggap aja ini uang angsuran dan uang perawatan mobil. Jadi setidaknya lu itu harus menyisihkan uang segitu gitu. Itu belum bensin ya. Bensin anggap aja 200 lah. Gue hitung-hitungannya mobil gue gitu ya. Sebenarnya mobil gue juga nggak sampai 200 biasanya kan. Gue juga nggak nyampe 300 kilo gitu jalan. Ini baru jarang-jarang gue sampai segini 300 kilo. Ya biasanya tuh range bensin gue itu dari 150 sampai 180 ribu. Itu biasa yang gue habisin per hari gitu. Nah kan nggak tahu nih kalau mau orang lain ya berapa. Mobil lain gue nggak tahu. Kalau Calya dulu gue 150 ribu. Gue pernah punya Calya ya, pakai Calya juga sempat main layanan standar. Itu 150 ribuan per hari gitu. Nah terus nggak dipikirin itu aja guys, perawatan ya kan. Ganti oli, servis, belum nanti hal-hal yang lain lah gitu, kayak apa ban segala macam. Kita nggak pernah tahu kondisi jalanan kan. Kayak waktu itu yang gua kopling jebol itu habis 5 jutaan guys, yang kopling gua jebol ini. Padahal mobil baru hitungannya ya, kopling gua sampai jebol. Lu bisa lihat ya di konten gua yang sebelumnya. Itu gua pernah kopling gua jebol di jalan gitu kan. Itu kenanya 5 juta. Nah biaya-biaya kayak gitu guys yang harus lu pikirin gitu, yang harus lu persiapkan. Terus jangan beli mobil second kalau ngeredit, baru aja sekalian. Jadi history servisnya tuh lu yang pegang gitu. Kayak gua mobil ini jebol koplingnya, gua nggak tahu nih pengguna sebelumnya, karena ini gue beli second kan. Jadi gua nggak tahu pengguna sebelumnya itu kayak gimana. Nah makanya banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus lu pikirin matang-matang gitu. Kondisi jalanan, pola kerjanya. Kayak gue gini pola kerja gue. Dulu gue sanggup guys kayak gini setiap hari, karena usia gue sekarang udah kepala 4 ya. Gue tuh dulu waktu umur gue ya masih 30-an gitu ya, masih kuat tuh gue kayak gini, keluar subuh pulang malam, keluar subuh pulang malam. Sekarang gue udah nggak kuat guys. Apalagi gue banyak kerjaan lain yang harus gue pikirin ya. Banyaklah hal lain yang harus gue pikirin, gak hanya fokus di sini aja gitu. Jadi nggak bisa kita tuh tiap hari gue kayak tadi tuh berangkat subuh pulang jam segini, itu gue nggak bisa, udah nggak kuat gitu kalau tiap hari. Nah gue nggak tahu kalau teman-teman kuat ya silakan, cuma tetap perhatiin kesehatan juga. Jangan mobil juga, orangnya juga harus diperhatiin kesehatannya. Banyak minum air putih. Gue tuh sehari bisa ngabisin ini 2 botol guys, hampir 2 liter gue habisin tiap hari tuh 2 liter. Ini mungkin 3 liter ya, 1,5 liter ini isinya. Ini tinggal setengah nih ya, makanya kurang lebih ini 2 liter gue habisin per hari gitu. Banyak minum air putih gitu. Terus jangan lupa berdoa, sedekah tuh manjur guys. Ya gue sih bukannya ini ya, tapi gue pribadi tuh selalu berusaha menyisihkan uang untuk sedekah gitu ya. Bukannya ria atau apa, berapapun itu, mau 1000 perak, 2000 perak, silakan seikhlasnya kalian. Tapi jangan berharap duit itu balik. Ya udah ikhlas aja gitu. Insya Allah nanti rezeki lo ada aja gitu. Ya kira-kira gitulah guys ya. Yang penting sih gue wanti-wanti aja buat teman-teman yang baru mau terjun ke taksi online.
dan mau kredit mobil ya, kalau bisa sih jangan kredit dulu lah. Kalian coba dulu rental 3 bulan aja sampai 6 bulan. Kalian tuh pelajarin bener tuh seluk-beluknya. Biasanya kalau dari rental nanti punya unit pribadi tuh mentalnya udah kebentuk guys, karena kan lu tiap hari harus bayar setoran. Jadi mentalnya tuh udah kebentuk gitu. Jadi mentalnya lebih kuat kalau dari rental daripada lu ujuk-ujuk kredit mobil, lu nggak tahu kondisi di jalanan seperti apa, lu boncos segala macam, lu kejar-kejar cicilan tiap bulan. Nah, lebih pusing guys asli. Jadi kalau bisa latihan dulu aja. Dan untuk teman-teman yang sudah terlanjur kecebur, ya banyak-banyak tonton konten gua aja lah. Mudah-mudahan jadi referensi ya gitu cara narik gua. Kalau gue itu sekarang on beatnya itu udah nggak setiap hari kayak gini ya guys. Kadang gue bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, kadang seminggu bisa 3 kali, seminggu 4 kali gitu. Jadi nggak tentu guys, karena ya tadi seperti yang gue bilang, gue ada bisnis lain yang harus gue urusin. Nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur nyebur, ya salah satu tips sederhana gue itu tadi ya, keluarlah sepagi mungkin ya. Manfaatkan plat sesuai, misalkan mobil bensin ya, kalau mobil listrik terserah dah sesuka lu. Tapi kalau mobil bensin, saat plat lu sesuai itu maksimalin guys. Keluar pagi, pulang serah lah, pulangnya sekuat lu aja lah, seenak badan lu aja. Nah, kalau pas tanggal yang nggak sesuai ya lu santai gitu. Jadi narik sedapetnya, tapi ya minimal targetnya ada. Misalkan kayak gua biasanya 600 sampai 700 kalau tanggal yang nggak sesuai, tapi kalau misalkan plat sesuai 800.000 sampai 1 juta gitu ya. Nah itu target itulah. Misalkan kayak gue dulu main LCGC waktu itu, gue pakai layanan standar di mobil Calya itu 500-600 gitu. Jadi tetap ada target gitu guys, biar buat yang kredit itu masih ketutup cicilannya gitu guys. Misalkan lu ngeredit ya, misalkan ngeredit Calya nih, Calya itu kan cicilannya sekitar 3 jutaan ya kalau nggak salah. Dulu tuh gue kredit soalnya Calya gue tuh 3 jutaan. Nah itu setiap hari gue sisihin 150.000 guys gitu. Gua sebenarnya bukan nyisihin sih, bini gue yang nyeting lah gitu. Pokoknya sehari itu 150.000. Cicilannya mungkin sekitar 120-an, 30.000-nya buat perawatan gitu. Jadi setiap hari itu disiplin seperti itu guys. Biar nanti pas akhir bulan saat lu mau bayar angsuran, lu nggak kelabakan gitu kan. Nggak dikejar-kejar ngalong-ngalong segala macam. Jadi kalau misal kurang dikit lu bisa ngejarnya santai gitu. Jadi ya itulah sedikit banyak tips dari gua. Gue juga udah capek. Ya mungkin gue sudahi saja video ini. Tetap semangat, jangan lupa dukung gue terus untuk di like, komen, di share, dan yang paling penting di subscribe guys konten gue ya, biar gue lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten dan buat video buat kalian semua. Oke, sampai di sini dulu. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on the next video. Ciao.